Halo guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat semua guys. Selamat datang di channel kita 12 Pas. Kali ini kita bakal ngebahas pertandingan seru antara West Ham dan Manchester United yang berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan West Ham. Jarrod Bowen jadi pahlawan di pertandingan ini dengan gol kontroversial yang bikin semua orang heboh. Dari gol-gol yang dramatis hingga keputusan VAR yang bikin penasaran. Kita bakal kulik semua detailnya. Jadi siap-siap guys buat dapat info menarik dan beberapa fakta. Yuk guys, langsung aja kita mulai. Jarrod Bowen jadi pahlawan di pertandingan ini dengan gol kelima yang bikin heboh di akhir pertandingan di Premier League, tapi penalti dia yang satu ini jadi yang paling kontroversial. Pertandingan masih imbang 0-0 dengan waktu tinggal 20 menit dan itu sebagian besar berkat Diogo Dalot dari Manchester United yang kelewatan gol mudah di babak pertama. Tapi beberapa gol di akhir bikin suasana jadi dramatis banget. Crescencio Summerville bikin West Ham unggul dengan tembakan pertama yang on target. Tapi MU langsung balas dengan gol pertama Casemiro di Liga sejak Agustus 2023. Kayaknya sih hasil bakal imbang. Tiba-tiba VAR muncul. Matthijs de Ligt dinyatakan foul ke Danny Ings meskipun setelah jeda lama yang bikin penonton nunggu dan West Ham dapat penalti. Bowen langsung ngebom golnya dan bikin West Ham menang yang bikin mereka naik ke klasmen di atas United. Kita lanjut ke fakta menarik usai pertandingan West Ham lawan United. Yang pertama, West Ham udah menang 2 kali berturut-turut di kandang Premier League untuk pertama kalinya di 2024. Yang pertama 4-1 lawan Ipswich, kemudian 2-1 lawan MU. Sebelumnya terakhir kali di bulan Desember 2023. Pertandingan ini jadi perolehan poin terendah kedua MU setelah 9 pertandingan di Premier League dengan 11 poin, yang sebelumnya pas 2019-2020 dengan 10 poin jadi satu-satunya musim di mana mereka dapat poin lebih sedikit di tahap ini guys. Gol pertama West Ham ini jadi gol pertama yang didapatkan Manchester United di luar kandang di Premier League sejak Agustus lawan Brighton yang memutuskan rentetan 343 menit tanpa kebobolan di kompetisi ini. Untuk pertama kalinya West Ham melakukan 3 pergantian pemain di babak pertama di pertandingan Premier League. Lucas Paqueta, Carlos Soler, dan Konstantinos Mavropanos. Nah, sekarang kita beralih ke rating pemain guys. Dimulai dari pemain West Ham, diawali dengan kipernya Lukas Fabianski. Meskipun udah senior, dia masih kelihatan gesit banget guys. Aaron Wan-Bissaka, jarang banget sih dia bisa ditaklukkan sama Garnacho. Konstantinos Mavropanos jadi kura-kura tercepat di lini belakang yang lambat. Setidaknya dia berusaha ngebuat perlawanan di hadapan serangan United. Sayangnya, dia harus ditarik keluar karena cedera di babak pertama. Max Kilman, di babak pertama dia kayak lagi nyemplung di lumpur, tapi perlahan-lahan mulai merasa masuk ke dalam permainan. Emerson Palmieri di penampilan ke-100 di Premier League, sayangnya dia gagal ngebuat pengalaman itu berpengaruh di performanya. Lanjut ke Edson Alvarez, dia cepet banget ngikutin duel di lini tengah. Sedangkan Guido Rodriguez tugasnya sih ngedrop antara back tengah pas West Ham pegang bola, tapi dia kesulitan untuk bergerak cepat di lapangan. Lucas Paqueta lebih banyak berjuang buat ngerebut bola di setengah lapangan sendiri daripada bikin masalah di daerah lawan sebelum akhirnya diganti di babak pertama. Sedangkan Jarrod Bowen, dia jarang muncul di awal tapi dia cemerlang saat ngelewatin bola ke Summerville untuk gol dan sukses eksekusi penalti di bawah tekanan. Sedangkan Michail Antonio memenangkan duel fisik sama De Ligt, tapi hasilnya nggak ngebuat dia dapat banyak keuntungan kecuali hak untuk bangga. Sedangkan Carlos Soler, nggak ada bukti nyata bahwa Soler benar-benar ada di London Stadium hari itu. Pelatih dari West Ham, Julian Lopetegui, nggak bisa dibilang diam aja. Revamp dramatis di babak pertama bikin timnya langsung berbenah dan akhirnya ngebuat gol Summerville. Kita beralih ke pemain MU. Mulai dari kiper Andre Onana, dia kena benturan parah di kepala waktu bertabrakan sama Antonio, tapi dia tetap fokus dan nggak kebawa masalah. Diogo Dalot, meskipun sulit untuk ngelupain momen gol terbuka yang hilang, dia sekali lagi nyambung baik sama Marcus Rashford di sisi kanan. Dia dapat peluang emas banget nih guys. Matthijs de Ligt, entah kenapa dia nyerang Ings, tapi sayangnya kena penalti dan VAR. Lisandro Martinez, dia jadi pengatur di lini belakang, dia berani maju ke tengah dan ngebangun serangan. Nosair Mazraoui ngebuat penampilan all action, semangat banget bolak-balik di lapangan. Sedangkan Christian Eriksen, setiap operan yang dia kasih ngerasa segar dan cepat. Sedangkan Casemiro, kalau permainan jalan pelan gini, si juara 5 kali Liga Champions ini ngebuktikan kualitasnya yang luar biasa. Bruno Fernandes dengan cepat ngebuktiin bahwa dia bisa lewatin barisan belakang West Ham dengan lari santai ke kotak penalti. Sedangkan Marcus Rashford gagal memanfaatin kebebasan posisi yang dikasih karena Dalot udah lebar-lebar di sisi kanan. Rasmus Højlund kesulitan buat masuk ke dalam permainan. Alejandro Garnacho, pemain tercepat di lapangan, dia sering banget nyelonong ke ruang kosong, tapi sayangnya banyak kesempatan emas yang terbuang dan malah ngebuat West Ham gol pertama. Sedangkan pelatih Erik ten Hag, pelatih Belanda ini nggak bisa disalahkan atas ketidakakuratan pemainnya, tapi cara mereka down setelah gagal cetak gol di babak pertama jadi perhatian besar. Untuk pemain terbaik pertandingan ini kita berikan ke Lucas Fabianski dari West Ham guys. Nah itu dia guys, ulasan lengkap tentang pertandingan antara West Ham dan Manchester United, dari penalti kontroversial Bowen sampai statistik menarik. Semoga kalian semua
terhibur dan nambah wawasan tentang dunia sepak bola. Jangan lupa guys untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Sehat-sehat terus. Makasih udah nonton guys. Thank you. Bye-bye.